Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya dengan teman saya sendiri, Rian Ferry Arianto, Dan saya Diva Yulisa Polindestio, dan saya Effendi Zalbu, dan saya Muhammad Faiz Sani, dan saya Sandi Rizky. Saya ingin kelompok 2 ini menjelaskan materi tentang input dan output di mata kuliah nomor 1. Yang pertama mungkin akan dibacakan oleh Diva. Nah, di sini ada pengertian input. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui perangkat input. Data atau informasi ini dapat berupa teks, angka, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Input merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan data dalam sistem komputer. Input merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau informasi dan berinteraksi dengan sistem komputer. Fungsi input yang pertama, memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Kedua, mengontrol dan mengarahkan operasi sistem komputer. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada pengguna tentang status sistem komputer. Yang keempat, memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Di sini ada jenis-jenis perangkat input. Terdapat berbagai jenis perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Yaitu salah satunya adalah keyboard untuk digunakan memasukkan teks dan angka. Lalu ada mouse digunakan untuk mengarahkan kursor dan memilih objek. Ada touchscreen digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan memilih objek dengan menyentuh layar. Lalu ada scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi gambar digital. Lalu ada mikrofon digunakan untuk memasukkan suara. Webcam digunakan untuk menangkap gambar dan video. Lalu ada sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan. ada pun contoh penggunaan input, yaitu yang pertama saat Anda mengetik dokumen di komputer. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks. Dan yang kedua, saat Anda bermain game, mouse atau joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol karakter atau objek dalam game. Dan yang ketiga, saat untuk menggunakan kamera digital untuk mengambil foto, kamera digital adalah perangkat input yang digunakan untuk menangkap gambar. Adapun pentingnya validasi input, salah satu hal yang penting dalam mengelola input adalah validasi. Mengapa? Karena data input yang tidak valid dapat menyebabkan program bekerja dengan tidak semestinya ataupun bahkan error. pengertian output adalah hasil pengolahan data yang dihasilkan oleh sistem komputer dan ditampilkan melalui perangkat output. Output ini dapat berupa teks, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Output merupakan langkah akhir dalam proses pengolahan data dalam sistem komputer. Output merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk melihat hasil pengolahan data dan berinteraksi dengan sistem komputer. Pemahaman tentang output sangat penting bagi pengguna komputer untuk dapat memanfaatkan komputer secara maksimal. Fungsi output ada 4 fungsi. Yang satu, menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. 2, memberikan informasi kepada pengguna tentang status sistem komputer. 3, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. 4, mencetak dokumen atau gambar. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis perangkat output. Di sini ada 6 perangkat. Yang pertama itu monitor, digunakan untuk menampilkan teks, gambar, dan video. Yang kedua ada printer, digunakan untuk mencetak dokumen dan gambar. Yang ketiga ada speaker, digunakan untuk mengeluarkan suara. Yang keempat ada projector, digunakan untuk menampilkan gambar dan video pada layar yang besar. Yang keempat ada plotter, digunakan untuk mencetak grafik dan gambar teknik. Yang keenam ada actuator, digunakan untuk mengontrol perangkat fisik. Oke, contohnya penggunaan output. Yang pertama, saat Anda mengetik dokumen di komputer, monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan teks yang Anda ketik. Selanjutnya, saat Anda mencetak foto, printer adalah perangkat
output yang digunakan untuk mencetak foto tersebut. Dan selanjutnya ada saat Anda menonton film, televisi adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan film tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan output. Pengelolaan output tidak kalah pentingnya dengan mengelola input, menampilkan hasil yang mudah dipahami dan berguna untuk pengguna merupakan tujuan akhir dari sebuah program. Proses input dan lalu ada proses input dan output. Input data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui perangkat input. Dan ada pemrosesan data atau informasi diproses oleh CPU dan memori. Dan ada output hasil pengelolaan data ditampilkan melalui perangkat output. Contoh penggunaan input dan output. Saat Anda mengetik dokumen di komputer, keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan teks dan yang Anda ketik. Saat Anda mencetak foto, kamera adalah perangkat input yang digunakan untuk mengambil gambar. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak gambar. Dan yang terakhir, saat Anda menonton film DVD player adalah perangkat input yang digunakan untuk memutar film. Televisi adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan film. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Itu pembahasan tentang input dan output. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.